Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Tidak ada satupun hambanya, tidak ada satupun makhluknya yang dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan amaliyah rutinitas kita. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita terus dapat menjalankan kewajiban kita sebagai muslimin dan muslimat. Para pemirsa dimanapun berada, marilah sama-sama kita sampaikan sholawat ke junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya termasuk golongan yang mencintai baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua dikumpulkan di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, hadirin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengutip tentang indahnya Hari Raya Idul Fitri. Pada fenomena yang telah kita lihat secara bersama, yang telah kita lihat secara adat kebiasaan, bahwa di akhir Ramadan ini banyak umat yang pindah kegiatan, dari masjid dia pindah ke mall, dari masjid dia pindah ke pasar, atau bahkan dari masjid dia pindah ke stasiun, dan dari masjid dia pindah ke bandara. Jadi Lebaran dikonotasikan bahwa Lebaran adalah waktunya mudik. Lebaran adalah waktunya makan-makan enak. Lebaran adalah waktunya berpakaian-pakaian yang mewah dan mahal. Tapi tidak hal itu yang kita artikan. Orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa pun bisa mengikuti Lebaran. Orang yang sholat atau orang yang tidak sholat pun bisa mengikuti Lebaran. Namun satu hal yang tidak bisa diikuti, yaitu Idul Fitri. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukammilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa firman Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walitukammilul iddah. Bagaimana fitrah yang dikatakan fitrah Idul Fitri? Awalan, walitukammilul iddah, hendaknya sempurnakan bilangan puasamu. Berapa kita berpuasa? Berapa hari kita berpuasa? 1 bulan penuh. Maka hendaknya yang pertama kita sempurnakan bilangan puasa kita. Jika ada perbedaan, contoh, ada yang puasa hanya 29 hari, ada. Dan ada juga yang puasa full 1 bulan penuh 30 hari, ada.
Ada yang lebaran contohnya di tanggal 5 melaksanakannya, atau ada lagi lebaran yang melaksanakannya di tanggal 6. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika adanya perbedaan tersebut? Tentunya semua memiliki ahlinya. Ketika ada perbedaan tersebut, kita mengikuti kebenaran dan mengikuti yang banyak dan yang benar juga ahlinya. Contoh, kita punya Departemen Agama, di dalamnya ada Majelis Ulama Indonesia, di dalamnya ada Nahdlatul Ulama, di dalamnya ada Muhammadiyah. Mereka adalah para ahli-ahli di Departemen Agama. Mereka memiliki kelebihan untuk melaksanakan Ru'yatul Bilal, untuk melaksanakan Ru'yatul Bilal, di mana 1 Syawal yang akan terjadi. Ketika itu kita mengikuti yang mana yang banyak, yang mana yang benar, dan yang mana yang ahlinya, asal perbedaan tidak menjadikan kita untuk perdebatan sampai saling membenci. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, fitrah Idul Fitri adalah walitukabbirullah. Ketika kita menyempurnakan puasa kita 1 bulan penuh, para pemirsa dimanapun berada, walitukabbirullah, kita membesarkan Allah. Kita membesarkan Allah dengan takbir, dengan kalimat Allahu Akbar yang sering kita kumandangkan, yaitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir berkumandang. Ketika selesai bulan Ramadan, gema takbir berkumandang, adanya hari raya Idul Fitri, para muslimin dan muslimat bergembira, bersukaria dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Namun Ramadan telah tiada dari diri kita. Jangan sampai semangat Ramadan, semangat saum begitu saja hilang. Awalnya di bulan Ramadan kita rajin tilawah, Ramadan say goodbye, kita tidak lanjutkan semangat tersebut. Awalnya di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, kita rajin hadir di masjid, Ramadan say goodbye, kita begitu saja tidak lagi rajin ke masjid. Spirit Ramadan, spirit puasa harus terus kita laksanakan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangan kita tetap bersaum dari mengambil hak-hak yang batil, yang bukan hak kita. Mulut kita akan terus bersaum dari mengguncing orang lain, dari gibah kepada orang lain. Na'udzubillah. Kaki kita pun bersaum, hendaknya terus bersaum. Seluruh tubuh kita, seluruh perkataan kita hendaknya selalu bersaum, menahan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, kembali lagi ke fitrah hari raya Idul Fitri. Walitukabbirullah, kita bertakbir kepada Allah setelah kita berpuasa 1 bulan penuh. Kita bertakbir kepada Allah dimanapun berada, kapanpun waktunya, kita bertakbir kepada Allah, mengesahkan keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ingat para pemuda-pemudi, sekarang dari kemarin-kemarin itu ya, dari tahun-tahun sebelumnya, kita sering lihat banyak para pemuda-pemudi takbiran di jalan-jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas yang ada, membawa bendera-bendera partai. Apakah itu takbiran partai? No, bukan. Hendaknya kita bertakbiran mengumandangkan kalimat takbir Allah Maha Besar. Kita bergembira dengan adanya hari raya Idul Fitri,
dengan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan sampai melawan daripada arus-arus yang ada. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, walitukabbirullah ala ma hadakum. Yang ketiga, fitrah Idul Fitri, setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kita mentakbirkan, kita membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah itu, petunjuk itu akan datang kepada kita semuanya. Hidayah Allah tentunya yang selalu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia yang begitu banyak dosa, yang begitu banyak khilaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerik dalam hidup kita 1 kali 24 jam, kemungkinan banyak yang lalai daripada banyak kebaikan kita kepada Allah. Maka oleh karenanya kita selalu bermuhasabah dalam kegiatan kita sehari semalam yang telah kita laksanakan, yang telah kita jalankan, baik hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan selalu Allah ampunkan, sehingga Allah menurunkan hidayah, petunjuk kepada kita semuanya. Contoh, banyak keluarga Nabi, putra dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an. Bagaimana seorang ayahnya adalah seorang nabi yang selalu memberikan nasihat yang baik kepada putranya agar jalan perjalanannya menuju perjalanan yang baik, agar perjalanannya menuju perjalanan yang soleh, yang Allah ridhoi. Tapi apa? Kehendak Allah belum merestui atau belum menurunkan hidayah kepada Kan'an tersebut, sehingga apapun papihnya yang bicara, nasihat-nasihat yang baik yang dibicarakan oleh ayahnya nih, oleh sang papihnya, itu tetap tidak didengarkan. Karena apa? Hidayah Allah belum datang kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kita manusia yang lemah, manusia yang begitu banyak dosa, ya. Tentunya kita terus selalu beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walitukammilu iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan merekalah orang-orang yang selalu bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik buruk qada dan qadarnya, baik buruk kepada kita semuanya, kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, niscaya selalu Allah akan tambahkan rasa nikmat itu kepada kita semua. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, momentum Hari Raya Idul Fitri tidak lama lagi akan kita rasakan. Di pertengahan bulan Ramadan ini, jangan sampai melemah untuk ibadah kita. Jangan sampai melemah rasa cinta kita dengan Ramadan, dengan berpuasa. Terus bangkitkan rasa semangat kita. Ramadan say goodbye buat kita semuanya. Tibalah 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Spirit Ramadan, semangat Ramadan jangan kita hilangkan begitu saja. Terus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang Hari Raya Idul Fitri bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidin Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka mata'uddin wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan bir rizqi wa taubatan wa balal maut maut wa maghfiratan maut. Allahumma bin alayya bi sakarat wa najatan minan nari wa indal hisab. Allahumma ghfir lidayya warhamhuma kama nujagira rabban rizqulubana wa dana wa ablana min ladu karamatan innaka antal wahhab. Rabban dina fid dunya hasanatan wa fil hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.